Oke, jadi kemarin gue memang udah sempat kasih warning ya bahwa kalau misalkan kita mengalami breakdown yang satu ini teman-teman ya, dari level 23.850 kita kemungkinan bisa all the way menuju ke level 22.8, dan so far memang terlihat dari retest yang kemarin ini yang kita alamin ini terlihat nggak kuat teman-teman ya, malah kita terdam kembali ya sampai pagi ini. Kalian bisa nonton ini ada di satu video sebelum ini kalian bisa lihat ya jelas arrow-nya ke bawah seperti ini. Area target memang berada di kisaran 22.8 dengan judul peringatan Bitcoin breakdown bahaya jika tidak bisa bertahan di level ini. Gue juga udah umumin ini ya melalui VIP BingX Analysis ya. Kalau misalkan kalian pengen join grup ini masih gratis sampai besok aja ya. Kalian bisa tinggal daftar BingX menggunakan linknya ada di deskripsi. Lalu kalian tinggal DM admin untuk join grup ini. Jadi dengan join grup VIP ini kalian akan mendapatkan analisa real time market dari gue sendiri dibanding kalau misalkan menunggu gue upload video yang biasanya nggak rutin, terus juga bisa lebih telat beberapa jam daripada real time market. Kalau di sini apa yang terjadi langsung gue post di dalam grup ini teman-teman ya, analisa setiap harinya. Terus di BingX gue juga ada Open City, udah ada sekitar 900 orang yang ikutan City gue di sini ya. Jadi dengan City ya diharapkan kalian bisa bertanggung jawab dengan money management kalian masing-masing, nggak melemparkan kesalahan kepada copy trader jika kalian lost, dan feel free kalau misalnya kalian pengen follow atau unfollow gue kapanpun. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk City dan tertarik juga untuk deposit di BingX ya, kalian bisa lakukan sekarang karena lagi ada promo sampai 1 Maret nanti kalian bisa mendapatkan bonus sampai 400 USDT. Itu kalau misalnya kalian let's say deposit 100 USD atau kalian deposit 200 temennya itu akan mendapatkan bonus kelipatan 20 USD per 100 USD. Cuman ya kalau misalnya kalian melakukan trade volume ya hingga 1000 USDT kalian sering trading di dalam platform ini, kalian akan mendapatkan bonus sampai 400 USDT. Untuk saat ini gue memang lagi nunggu open short gue namanya, mungkin ketika Bitcoin naik lagi gitu ya baru nanti gue akan kemungkinan buka open short lagi. Untuk targetnya berapa itu yang akan kita bahas juga ya di video kali ini ya. Jadi sebenarnya kalau basically ngomongin tentang target ya, maybe teman-teman ya, dari range harga ini mungkin SL itu nggak jauh-jauh dari atas teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk trade gitu ya cocok buat kita setel posisi short dengan SL di area 24.5 ini. Jadi kalau misalnya dia ngehit lagi teman-teman ya, Bitcoin bisa ngehit di atas 24.5 ini lagi dan break resist eventually ya. Menurut gue ini ada chance untuk bullish kembali bangkit dan Bitcoin menuju ke level yang lebih tinggi teman-teman ya, di atas 25k pastinya ya, menuju ke level 26, tetapi ya sebelumnya kita harus bisa ngebreak di atas 25 ini dulu gitu. Jadi kalau misalkan Bitcoin bisa break di atas level 24,5, kemungkinan kita bakalan menuju ke level 25 ini lagi dan akan retesting ini untuk keempat kalinya ya selama seminggu 2 minggu terakhir ini. Untuk keempat kalinya kalau misalnya kita break di atas 24.5. Jadi sebenarnya untuk OP short ini kayaknya cocok banget ya. Karena apa? Karena untuk ke bawahnya menuju target kita ini sekitar 4,5%, sementara SL itu sekitar 2%-an teman-teman ya. Jadi ya kalau misalnya pengen nunggu Bitcoin naik sedikit lagi teman-teman, maybe di level 24.1 ini bisa 2% berbanding 4-5%. Jadi risk rewardnya udah 1:2 ya. Jadi cocok buat kita lakukan short term trading di sana. Itu sebabnya kenapa gue pengen nunggu Bitcoin ngepump dikit terlebih dahulu ya, sedikit lagi ya. Kalau nggak kejadian ya nggak masalah, baru nanti gue akan open sell melalui BingX, dan yang udah ikutan copy trade gue otomatis nanti akan keikutan posisi ini. Nah ngomongin target sebenarnya masih sama aja teman-teman. Kalau misalnya kita tarik garis dari support broadening wedge ini, maka kita akan ketemu ini exactly di level 22.8. Ini adalah area yang gue bicarakan dari kemarin karena ini benar-benar align dengan Fibo 0,61 untuk Bitcoin di sini ya. Jadi golden ratio ya, Fibo 61.8. Kalian bisa lihat dari sejarah Bitcoin, rata-rata Bitcoin kebanyakan akan mantul dari area tersebut. Terus juga belum dari time frame 45 menitnya ini kita lihat ini exactly ada sedikit candle merah di sini ya. Kita sempat konsolidasi di area 22.7 sampai 22.8 ini juga. Jadi ya nggak heran teman-teman kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin akan rebound ketika menyentuh level 22 poin sekian ini. Ini juga diperkuat dengan pump yang kemarin, and then kita kembali di dam seperti ini ya. Ada terlihat tanda-tanda pelemahan gitu ya pada pumpnya Bitcoin ya. Jadi setelah kita masuk kembali ke dalam range dari broadening wedge ini, nggak taunya ini malah hanya sebuah retest teman-teman ya. Setelah kita retest dari garis yang satu ini, kita diterjun kembali ke bawah saat ini gitu. Ada possibility maybe kita bisa dinaikin seperti ini dulu teman-teman ya. Abis itu dari sini kita retest lagi gitu ya. Ya bisa jadi dari sini
kita bisa kembali ke level 25k gitu. Bisa juga gitu ya. Tetapi ya menurut gue probabilitas besarnya terlihat dari pelemahan ini ada kemungkinan ya kita sepertinya tanamannya dengan probabilitas 55 sampai 60% ingin menuju ke level 22.7 sampai 22.8 gitu. Dengan probabilitas yang 45 sampai 50%, ya 40 sampai 45% itu adalah dia ngebreak di atas 24.5 dan menuju ke level 25. Kalau misalkan dia ingin melakukan hal tersebut gitu ya, harusnya dari ini sih teman-teman, harusnya dari sini kita koreksi sehat dan kita melanjutkan pump kita. Tapi ini damnya juga cukup lumayan gitu ya. Jadi penjualan yang dilakukan oleh seller ini cukup lumayan juga, makanya kenapa kita bisa melihat adanya pertanda-tanda pelemahan gitu. Ya sama lah seperti ketika kita bicarakan mengenai resist yang kemarin ya. Ini kan kita lihat banyak banget candle sideways-nya di area level 25k, akhirnya kita nggak kuat dan akhirnya kita diterjunkan kembali ke bawah gitu. Jadi bukan cuman 1-2 candle seperti ini ya, langsung pump and then pump follow up pump banyak banget di sini. Ini kan kebanyakan kita sideways gitu ya. Sama seperti ini ya, kalau misalnya semakin lama kita sideways itu ya menunjukkan adanya pertanda pelemahan gitu untuk Bitcoin ya. Cuman ya banyak juga sih kasusnya ketika kita melihat sideways and then dia naik lagi. Cuman yang menurut gue masih dengan probabilitas yang lebih kecil lah. Biasanya dengan kita sideways itu menunjukkan pelemahan, akhirnya Bitcoin gak kuat ngangkat dan ternyata dia malah break support. Long termnya Bitcoin ketika menyentuh 22.8 masih tergolong koreksi yang sehat, teman-teman, gak ada masalah sama sekali untuk Bitcoin dan bisa melanjutkan momentum bullishnya Bitcoin teman-teman ya. Sekali lagi selama dia bisa stay di atas level 17.000. Jadi sebenarnya ini overall masih koreksi yang sehat banget ya buat Bitcoin. Nah, even meskipun kita terkoreksi hingga teman-teman ya, let's say hingga menuju level 19.8 sampai level 20.000 ini masih tergolong oke banget ya, karena ini stay dengan golden ratio untuk Bitcoin yaitu ada di Fibo 618 ini gitu. Momen dimana kita harus agak concern sedikit namanya ketika Bitcoin tidak bisa nahan di atas level 20.000 untuk Bitcoin ya, malah dia testing ke area level 18. Nah ini kita harus udah mulai agak concern nih, karena kalau misalnya dia break di bawah level 17k ya, atau di break di bawah level 18.000, ini udah agak-agak pertanda fake out dan agak-agak pertanda bahaya. Bisa jadi pump yang selama ini kita alamin ya, 50-60% pump pada Bitcoin, ini hanya sebuah fake out sebelum Bitcoin menuju ke level yang jauh lebih rendah dibandingkan low yang kita dapat di bulan November tahun lalu. Jadi paling itu aja sih concernnya, cuman ya so far ya ini masih jauh banget dari level 18.000, 17.000 itu apalagi ya, jauh banget ya. So far Bitcoin masih ada di dalam range yang aman banget menurut gue. Kita akan lihat kalau misalkan memang ternyata benar ya dia akan testing di area level 22.8 ini, apakah dia kuat mengangkat atau tidak teman. Kita harus lihat price actionnya gitu. Jangan sampai ketika dia mantul gitu ya, contohnya seperti kemarin dia mantul seperti ini, dia kembali diterjunkan ke bawah gitu ya. Ini kan nggak ada yang bisa prediksi gitu ya, karena ini memang tergantung si Bitcoinnya gitu ya, apakah dia pengen koreksi sehat atau dia pengen kembali di double bottom seperti ini. Karena koreksi sehat juga bisa terjadi namanya, contohnya pump seperti ini koreksi sehat and then kita lanjut pump lagi ya. Ini contoh yang kita pengen ambil gitu, kita nggak pengen ngelihat kita pump and then kita double bottom teman-teman ya. Jadi pattern yang kita ambil ya pengennya seperti ini teman-teman, pump and then koreksi sedikit, kita melanjutkan pump, bukan and then pump abis itu kita double bottom seperti ini teman-teman, membentuk sebuah gunung gitu ya. Tapi kita pengen ya arahnya lebih terarah gitu teman-teman, koreksinya lebih sedikit and then kita bisa melanjutkan pump berikutnya untuk Bitcoin, dan itu yang menentukan adalah nanti chartingnya Bitcoin sendiri yang nanti kita akan lihat gitu. Apakah kalau memang benar setelah dia menyentuh ini, apakah dia bakalan rebound seperti ini and then koreksi sedikit and then melanjutkan pump kita, atau dari sini teman kita malah kena double bottom, which is itu cenderung tidak bagus untuk Bitcoin. Paling itu aja teman untuk video kali ini, semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.